Hai Sobat Movie kita. Review kita kali ini adalah sebuah film science fiksi bertema petualangan yang lumayan bagus loh. Film ini merupakan spin-off dari serial Transformer yang disutradarai oleh Travis Knight dan ditulis oleh Christina Hodson. Diperankan oleh Hailey Steinfeld, John Cena, George Vanderbilt Jr., Peter Cullen, Jason T-Rock, dan Pamela Adrian. Fall back! Get to the tower! Kisah ini diawali oleh peristiwa di planet Cybertron yang sedang mengalami pertempuran sengit di antara Autobots yang baik dengan Decepticon yang jahat. Sang pemimpin Autobot, yaitu si Optimus Prime, memanggil bantuan B-127 atau biasa dipanggil dengan B. Autobot kecil itu pun datang dan mengalahkan Decepticon. Optimus lalu memberi tugas B-127 ini menuju bumi dengan sebuah misi membangun basis untuk Autobots sekaligus melindungi bumi dari serangan anak buah Decepticon. Sementara itu, di bumi di sebuah tempat sedang ada sekelompok pasukan angkatan darat yang sedang berpatroli. Mereka dikejutkan dengan sebuah benda yang meluncur kencang dari langit. Sang komandan pasukan pun memerintahkan anak buahnya untuk berlindung dari ledakan benda yang jatuh dari langit tersebut. Setelah benda itu jatuh, terlihatlah oleh mereka bahwa itu adalah sebuah robot berwarna kuning. Terjadi kejar-kejaran antara robot B-127 dengan kelompok pasukan tentara tersebut. Tetapi akhirnya robot B-127 terpojok oleh kepungan tentara tersebut. Robot B-127 pun menjelaskan bahwa mereka telah salah paham. B-127 bukanlah sebuah ancaman seperti yang mereka pikirkan. Ketika semua masih bingung melihat robot yang bisa berbicara, tiba-tiba di langit muncul dua pesawat. Komandan tentara tersebut heran. Dia mengira seseorang sudah memanggil angkatan udara untuk membantu mereka. Tapi robot B-127 menjelaskan bahwa itu bukanlah pesawat angkatan udara. Robot B-127 bahkan memperingatkan mereka untuk lari menyelamatkan diri. Benar saja. Dalam hitungan detik, pesawat tersebut meledakkan mobil-mobil pasukan angkatan darat. Terjadi pertempuran sengit antara robot B-127 dengan anak buah Decepticon yang mengejarnya sampai ke bumi. Meskipun robot B-127 akhirnya mengalahkan anak buah Decepticon, tapi dia sendiri mengalami banyak kerusakan. Bahkan robot B-127 kehilangan chip suaranya. Dengan sisa-sisa tenaga, robot B-127 berhasil men-scanning sebuah benda, yaitu sebuah mobil VW kuno yang kebetulan sedang berada di perkemahan di dekat hutan tersebut. Jadilah B-127 berkamuflase menjadi sebuah mobil VW Battle kuno berwarna kuning. Sementara itu, di sebuah kota tinggallah seorang anak perempuan bernama Charlie. Anak itu mempunyai seorang saudara laki-laki bernama Otis, dan ibunya telah bersama laki-laki lain karena ayahnya sudah meninggal. Pagi itu, Charlie sedang melakukan rutinitas seperti biasanya. Sebelum berangkat bekerja, dia sarapan dan sedikit berbicara dengan ibunya. Charlie mengingatkan ibunya jika esok hari adalah hari ulang tahunnya.
Charlie ingin ibunya memberi sebuah mobil, atau paling tidak memberinya $500, supaya Charlie bisa memperbaiki mobil peninggalan ayahnya. Tapi ibunya menolak, dengan alasan gajinya sebagai perawat sangatlah kecil. Hari itu, setelah Charlie bekerja, dia mampir ke tempat mobil-mobil rongsok untuk membeli beberapa onderdil dari mobil-mobil rongsok tersebut. Tiba-tiba, dia melihat sebuah mobil tua berwarna kuning. Tanpa pikir panjang, dia pun masuk dan mencoba mobil tersebut. Charlie sama sekali tidak tahu bahwa mobil tua itu sebenarnya adalah kamuflase dari robot B-127. Dan ketika dia memutar kunci mobil lalu menyalakannya, saat itu transmisi keberadaan robot B-127 langsung terdeteksi ke planet Autobot. Sehingga anak buah Decepticon mengetahui persembunyian para Autobot Transformer. Anak buah Decepticon itu pun segera menyusul ke bumi. Kembali kepada Charlie. Keesokan harinya, gadis itu berulang tahun. Gadis itu berulang tahun yang ke-18. Tetapi hari itu dia merasa frustasi karena dia justru menerima kado yang jauh dari harapannya. Dia lalu pergi ke tempat mobil rongsok tempatnya biasa membeli onderdil untuk mobil tuanya. Charlie pun membuat kesepakatan dengan pemilik tempat tersebut. Jika dia bisa membuat mobil Beetle tua itu menyala dan berjalan, maka dia boleh memiliki mobil itu. Sebagai gantinya, Charlie akan bekerja untuk pemilik tempat rongsok tersebut selama setahun. Di luar dugaan, pemilik tempat rongsok itu ternyata malah memberikan mobil tua itu dengan cuma-cuma kepada Charlie. Charlie pun dengan gembira membawa mobil itu pulang ke rumahnya. Tentu saja, setelah dia berhasil membuat mobil itu bisa berjalan kembali. Thank you. And my toilets are gorgeous. Thank you so much. I love you. That thing ain't even safe to drive. It's a death trap. She's happy though. Di garasi rumah Charlie itulah perkenalan antara robot B-127 dengan Charlie terjadi. Bahkan B-127 menunjukkan bentuk aslinya sebagai robot kepada Charlie. Sayangnya, karena B-127 kehilangan chip suaranya, maka dia tidak bisa berkomunikasi dengan Charlie. Bahkan, dia tidak bisa memberitahu namanya kepada Charlie. Charlie memberi nama B-127 dengan nama Bumblebee. Nama itu diberikannya karena suara dan bentuk B-127 mirip dengan seekor tawon kecil. Hari itu adalah hari dimulainya persahabatan robot Bee dengan Charlie. Oh iya, di kemudian hari si Charlie inilah yang membantu memberi Bee sebuah radio sebagai ganti dari chip suaranya yang hilang. Sementara itu, dua anak buah Decepticon yang sehari sebelumnya ditugaskan untuk melacak sinyal keberadaan Bumblebee hari ini telah sampai ke bumi. Mereka pun mulai bergerak mencari Bumblebee. Sangat disayangkan, mereka justru mendapat bantuan dari Angkatan Darat. Pihak Angkatan Darat membuat persetujuan dengan anak buah Decepticon ini untuk memperbolehkan mereka menggunakan fasilitas Angkatan Darat untuk menemukan Bumblebee. Sebagai imbalan, mereka boleh meneliti robot-robot itu. V yang belum tahu bahwa anak buah Decepticon sudah sampai ke bumi, malah bersenang-senang dengan Charlie dan sahabatnya. Disinilah sebenarnya bagian dari drama di film ini. Bee banyak membantu Charlie menjadi gadis yang lebih riang. Bahkan, Bee membantu Charlie memberi pelajaran kepada seorang gadis sombong yang selalu mempermalukannya. Sampai suatu hari terjadilah insiden yang tidak disangka-sangka. Bee membuat keonaran di rumah Charlie.
Yang lebih parah, dia tanpa sengaja memasukkan jarinya ke listrik, sehingga terjadi lonjakan energon yang keberadaannya terdeteksi oleh anak buah Decepticon. Anak buah Decepticon dan Angkatan Darat pun segera menuju ke rumah Charlie. Tak sulit bagi mereka membawa Bee. Bahkan kepada orang tua Charlie, kapten dari Angkatan Darat ini memberitahu jika Charlie telah mencuri properti milik pemerintah. Charlie tak bisa tinggal diam. Bersama Memo sahabatnya, dia pun berusaha menyelamatkan Bee dari tempat yang menahannya. Nah, disinilah klimaks film dimulai. Dibantu Memo, Charlie berusaha menyelamatkan Bumblebee dari sekapan anak buah Decepticon. Di situ juga Charlie mengetahui satu rahasia besar, bahwa Decepticon ternyata berusaha menyerang bumi. Bersama Bee, Charlie berusaha menggagalkan rencana anak buah Decepticon mengirim pesan ke planet Cyber. Hal ini adalah untuk mencegah supaya Decepticon tidak mengirim pasukannya ke bumi. Selagi Bee menghadapi kekuatan anak buah Decepticon, saat itulah Charlie naik ke atas menara tempat transmisi sinyal yang akan mengirim pesan ke Decepticon berada. Sayang sekali, anak buah Decepticon memergoki Charlie yang berusaha menggagalkan pengiriman transmisi pesan. Lagi-lagi terjadi baku hantam antara anak buah Decepticon dengan Bee yang berusaha melindungi Charlie. Tetapi akhirnya kemenangan berada di pihak Bee dan Charlie. Mereka telah berhasil menggagalkan pengiriman transmisi yang mengirim pesan ke Decepticon. Setelah semua pertarungan berakhir antara Bee dan anak buah Decepticon, tibalah saatnya kebebasan bagi Bee dan Charlie. Bee mengajak Charlie untuk ikut dengannya, tapi Charlie menolak. Charlie mengatakan kepada Bee bahwa seperti Bee yang mempunyai tanggung jawab, demikian juga Charlie pun mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya. "Aku merelakanmu, Bee," kata Charlie. "Terima kasih," kata Bee. "Kamu sudah membuat suaraku kembali." "Selamat tinggal, Bumblebee." Charlie memeluk Bee. "Nah loh, kok Mimin jadi baper gini ya? Lihat happy ending film ini." Ya sudah guys, Mimin sudah selesai mereview film Bumblebee ini. Waktunya Mimin pamit undur diri. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan share video ini agar Mimin selalu dapat menemani kalian. Sampai jumpa.